Bagaimana hukumnya seseorang yang sholat yaitu membawa najis tapi dia tidak sadar membawa najis? Apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share. Nah, apabila seseorang sholat, yaitu membawa najis tapi dia tidak sadar membawa najis. Kalau ternyata dia setelah sholat memang ada yang ngasih tahu bahwa dia membawa najis, padahal di awal kan dia yakin badan, pakaian, tempat sholat dia itu suci dari najis. Begitu selesai sholat ada temannya orang yang adil, yang terpercaya, dia ngasih tahu, maaf kak, itu di mukenanya ada tai cicak. Dan ada tai cicaknya memang dari pertengahan sholat. Maka hukum sholatnya tidak sah. Ini dalam madhab Syafi'i ya, pendapat yang kuat hukum sholatnya tidak sah. Dan dia harus mengulangi lagi sholatnya. Jadi harus sholat lagi ya. Nah kemudian bagaimana kalau dia itu membawa najis ketika sholat, umpamanya di saku baju. Gak ada yang lihat juga. Dia pun gak tahu di saku bajunya ada tai cicak. Nah, karena dia tidak tahu, selesai sholat juga gak ada yang ngasih tahu, sampai dia meninggal dunia pun gak ada yang ngasih tahu bahwa sholat duhur yang dia laksanakan di tanggal sekian, jam sekian, itu sholatnya bawa tai cicak, gak ada yang ngasih tahu juga. Maka dalam hal ini, karena sampai meninggal dunia gak ada yang ngasih tahu bahwa dia bawa najis, maka sholatnya itu sah. Nah, dalam ibadah itu, keabsahan ibadah itu memperhitungkan dua perkara. Yang pertama, dzon mukallaf, prasangka kuat dari orang yang terkena taklif untuk melaksanakan ibadah. Intinya, prasangka kuat dari kita yang akan beribadah. Kemudian yang kedua adalah nafsul amri. Nafsul amri adalah kenyataan sebenarnya. Nah, kalau yang terpenuhinya hanya satu, maka ibadah tidak sah. Nah, dalam hal dzon mukallaf, adanya timbul prasangka, oh ibadah saya ini sah nih, karena adanya ilmu. Makanya untuk beribadah, agar ibadah kita sah, sholat kita sah, dan ibadah yang lain sah, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu bahwa sholat itu syarat sahnya apa saja, yang membatalkan sholat itu apa saja. Sholat itu harus menghadap kiblat, sholat itu harus menutup aurat, sholat itu harus terbebas dari najis. Itu kan perlu tahu ilmunya. Bagaimana seseorang akan yakin bahwa dia itu sholatnya sah, dia menghadap kiblat, dia menutup aurat, itu kan perlu ilmu. Nah sehingga agar terpenuhinya dzon mukallaf, maka dia harus mengetahui ilmunya. Maka wajib mempelajari ilmu fikih yang berhubungan dengan sholat. Karena itu berkaitan dengan ibadah wajib. Jadi berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu kita. Kemudian yang kedua adalah nafsul amri alias kenyataan sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Kenyataan sebenarnya di sini bukan harus terbukti benar, tapi yang penting tidak terbukti salah. Nah, seperti di contoh yang tadi. Di contoh yang tadi, ketika seseorang dengan dzonnya, dia menyangka, wah, sholat saya ini sudah yakin sah nih, soalnya pakaian bebas dari najis gitu, udah wudu juga, udah tutup aurat juga gitu, badan saya juga bebas dari najis gitu. Dengan dzonnya dia meyakini dirinya itu pakaiannya, tempat sholatnya terbebas dari najis. Nah, dzonnya sudah terpenuhi. Kemudian setelah sholat ternyata ada yang ngasih tahu bahwa di mukenanya ada tai cicak, ada najisnya. Nah, maka nafsul amrinya tidak terpenuhi. Walaupun dia menyangka dia bebas dari najis, tapi kenyataannya dia itu membawa najis dan dia mengetahui bahwa dia membawa najis karena dikasih tahu oleh temannya yang adil yang terpercaya. Nah, sehingga karena tidak terpenuhi nafsul amrinya, maka ibadahnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, dia harus mengulangi sholatnya. Berbeda dengan contoh yang kedua. Dia punya dzonnya dia itu bahwa badannya, pakaiannya, tempat sholatnya bebas dari najis. Selesai sholat pun gak ada yang ngasih tahu bahwa dia bawa najis. Dia gak tahu dia bawa najis, orang lain gak tahu dia bawa najis. Gak ada yang ngasih tahu sama sekali sampai dia meninggal dunia.
Nah, di sini walaupun kenyataannya dia bawa najis, bawa tai cicak di sakunya, tapi pada kenyataannya dia itu kan tidak terbukti salah. Ingat, nafsul amri diartikannya tidak terbukti salah. Dalam faktanya dia taunya dia itu sah sholatnya. Karena tidak ada yang membuktikan bahwa sholatnya itu membawa najis. Jadi yang penting dalam nafsul amri itu, yang penting tidak terbukti salah. Karena walaupun dia bawa najis, tapi karena dia tidak terbukti salah, karena tidak ada pula yang membuktikan bahwa dia itu membawa najis, maka ibadahnya sah. Berarti dzon mukallafnya terpenuhi, nafsul amrinya juga terpenuhi. Sekian penjelasannya untuk hari ini, semoga mudah difahami ya.